Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang depresi di luar negeri. Depresi dan banyak masalah di luar negeri. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi tips-tips yang mungkin bisa lebih memotivasi teman-teman semuanya. Teman-teman, saya selama 20 tahun ini jadi ibu bagi TKI yang dari Indonesia proses ke Hong Kong ataupun ke Singapura. Itu melalui banyak proses, banyak masalah, banyak tantangan yang sering terjadi dalam masa 20 tahun itu. Macam-macam ceritanya. Kadang-kadang kenapa saya selalu ketika ada anak saya datang itu saya interview, saya wawancara, kenapa supaya saya juga mengingat apakah selama kita kenal mungkin 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 20 tahun itu apakah ada hal-hal yang mungkin dihadapkan oleh suatu masalah besar atau mungkin masalah yang seneng atau sedih atau apa gitu. Saya fokusnya itu sharing buat teman-teman pemirsa YouTube saya supaya bisa memotivasi, dan saya berharapnya video saya ketika saya memotivasi teman-teman itu bisa dijadikan masukan supaya kita itu tidak terlalu depresi di luar negeri gitu teman-teman. Ini membahas masalah depresi dan masalah ya. Semua orang saya rasa sama, pasti punya masalah, punya pikiran dan punya beban hidup, itu semua sama. Apalagi ketika kita dari Indonesia ke Hong Kong, masalah kita macam-macam. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah mungkin dinikahkan atau bagaimana tidak mau sehingga pergi ke luar negeri, atau berbagai macam hal atau masalah hutang atau masalah apapun ya. Teman-teman, biasanya dari masalah kita dari Indonesia itulah yang membuat kita itu semakin depresi, semakin tertekan di sini. Terus sedangkan kita di sini itu dituntut untuk profesional karena kita harus bekerja di rumah majikan. Kita harus selalu good mood, harus selalu good looking, harus kelihatan sedap dipandang, kelihatan nyaman di muka majikan, karena bagaimanapun Hong Kong khususnya ya, itu rumahnya sangat kecil, mungkin 500, mungkin 300, atau mungkin bagi ikut yang orang kaya mungkin nggak masalah rumahnya besar. Kita mungkin ininya juga besar. Sebentar, ada telepon. Iya, Cek. Assalamualaikum. Baik, halo. Hai. Waalaikumsalam. Aku nyampe bos ini tapi belum ketemu buildingnya. Sebelahnya bos ini itu ada lift naik lantai 22 ya. Sebelah bos ini. Sebelah bos ini persis. Maaf sampai tadi telepon aku masih ngonten. Tak WA itunya. Kenapa? Tak WA itunya kartu nama. Oh, ini berarti kerja kafe dekoran Nggak sampai kafe dekoral, nggak sampai kafe dekoral. Tadi masuk bos ini itu sebelah kiri kan, lihatin itunya. Masuk sebelah kiri kan ada bos ini tuh, lantai 22, tanya satpam lantai 22 liftnya mana gitu. Oke, sampai ketemu. Maaf tadi nggak keangkat, lagi ngonten. Thank you. Maaf teman-teman, itu ada anakku mau kesini. Terus itu biasanya masalah yang dari Indonesia itu kebawa ke sini gitu. Jadinya yang membuat kita itu tidak sukses. Bukan karena kita tidak bekerja dengan baik. Ini kita harus bisa memposisikan diri. Masalahnya tidak sukses itu apa? Kebanyakan karena dari Indonesia dibawa ke sini. Misalkan ada masalah rumah tangga ke sini gitu. Terus misalkan ada masalah yang begitu berat lah, anyway apapun itu masalahnya dibawa ke sini sehingga ketika kita bekerja itu tidak konsentrasi. Teman-teman, bagaimanapun itu kita di sini itu harus stay fokus, stay konsentrasi. Misalkan kita diajak ngomong majikan pun juga harus nyambung gitu ya. Saya paham, saya ngerti 20 tahun ini saya ngurusin TKI itu seperti apa. Banyak sekali cerita curhat inilah itulah, tapi saya berusaha untuk berada di tempat di mana kalian harus memotivasi anak-anak saya supaya sukses. Satu,
Masalah seberat apapun kalau tidak kita pikirkan tidak akan berat. Pekerjaan seberat apapun kalau tidak kita kerjakan tidak akan berat. Itu yang diingat-ingat sama teman-teman. Seberat apapun pekerjaannya, kalau tidak dikerjakan tidak akan berat. Ya, masalah seberat apapun kalau tidak dipikirkan tidak akan berat. Apalagi pekerjaan kita, masalah kita. Kita fokuskan saat ini. Ketika kita ada di Hong Kong, badan kita, hati kita, pikiran kita, fokus kita, ayo berada di Hong Kong. Jangan sampai orangnya di Hong Kong, hati pikirannya di Indonesia. Monggo silakan masuk, Mbak. Masuk aja, nggak ditutup kok. Jadi itu yang membuat teman-teman itu banyak menghadapi berbagai masalah karena gelayut, kita ngelamun, terus Waalaikumsalam, monggo pinara. Jadi ngelamun ketika kita harus bekerja. Iya Mas, silakan masuk. Ketika kita harus bekerja, kita pikirannya kemana-mana gitu. Itu loh yang membuat kita itu sering sekali tidak menyadari bahwa ketidaksuksesan itu bukan berawal dari orang lain, tapi yakin ketidaksuksesan itu berawal dari diri sendiri. Selain itu adalah rezeki dari Yang Maha Punya rezeki ya teman-teman. Saya percaya satu hal itu. Terus kadang-kadang dikarenakan kita terlalu berat dengan beban masalah kita di sini depresi, lihat jendela, pikirannya kemana-mana, andai kata ini itu, sama seperti ketika masuk aja sayang. Sama seperti ketika kita mau pergi itu biasanya apa ya, bahasa Jawanya itu mongnya nggak dibawa. Iya, seperti orangnya ada di Hong Kong, tapi artinya pikirannya itu masih di Indonesia gitu. Itu kalau saya orang Jawa ya, ibu saya itu selalu begini, nek lungo-lungo mongnya digowo. Jadi saya selalu gini, bahasa maaf ini adalah tradisi ya. Jadi saya pergi kemana-mana gitu sama anak saya itu selalu wong Jawa itu mong kate mong, misalkan saya mong kate mong Warnitasari ayo ke Hong Kong gitu. Saya selalu begitu. Mong kate mong Warnitasari ayo pulang ke Indonesia. Karena itu pun terjadi pada diri saya di awal-awal kita pindah ke sini tahun 2010 itu. Saya hati pikiran saya itu masih di Indonesia. Saya yang harus sejujurnya di Indonesia itu apa-apa semuanya tinggal nyuruh aja, terus di sini saya harus mengerjakannya sendiri, itu sangatlah berat gitu bagi saya. Terus di sini rumahnya juga kecil-kecil, sedangkan kita juga tinggal di kos WB itu kan padat penduduknya gitu. Tingkat depresinya tinggi, tingkat stresnya tinggi karena apa? Gak bisa menikmati hari sendiri gitu loh. Apalagi seperti kalian, misalkan kalian kerja ikut majikan, otomatis yang biasanya enjoy di rumah, oh yo kalau siang kita bisa nonton TV, habis makan leha-leha. Sekarang ikut majikan kan nggak bisa sayang, kita harus profesional. Oh ini jam berapa harus ngapain, jam ini harus ngapain. Diatur waktu kita, diatur schedule kita diatur kebiasaan kita. Itu pun kadang-kadang bikin kita nggak terima hati, nggak bisa menerima keadaan dikarenakan kita lagi pikirannya kita itu masih belum move on. Ingat, depresi itu awalnya dari diri sendiri. Terus bagaimana Bu cara ngatasi depresi? Satu, jangan memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Nggak akan berat kalau nggak akan dipikirkan. Karena apapun itu, di Indonesia, masalah kita kalau kita bawa ke sini juga tidak akan selesai. Juga kita pikirkan sebegitu apapun kita juga nggak akan selesai. Terus solusinya apa? Solusinya berdoa. Berdoa minta sama Allah, masalah ini dari Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, fokus apa yang menjadi cita-citamu saat ini. Ketika kita jadi TKI di luar negeri, fokus kita ya bekerja. Bagaimana supaya kerjaan saya ini lancar? Yang pasti itu. Kalau misalkan kita orangnya kerja, hati pikirannya kemana-mana, juga kita nggak akan bisa membahagiakan banyak orang. Begitu juga ketika masalah kita di Indonesia, orangnya di Hong Kong, kita nggak bisa membahagiakan diri sendiri. Ingat, di sini tidak ada yang bisa membahagiakan diri kita selain Tuhan sama kita. Baik suami kita mungkin di Indonesia, itu kita telepon pun, kita sambati pun, mungkin oh iya, tapi kan apa yang kita sambatkan itu juga mungkin akan membebani mereka dikarenakan itu kan kesedihan kita bagi gitu.
Itu tips dari saya, alangkah baiknya ketika kita berbagi, berbagilah bahagia. Selama ini ketika saya tidak bahagia, saya nggak perlu ngomong sama orang tua saya nggak perlu ngomong kepada siapapun, oh saya lagi tidak bahagia, saya lagi sedih, saya lagi ini. Saat itu saya hanya gelar sedadah, saya mintanya sama Allah supaya tenang hati saya, pikiran saya. Terus mungkin saya akan telepon orang tua saya, telepon pun ngomongin yang lain supaya hati saya lebih tenang, lebih bahagia, oh lihat orang tua saya. Atau mungkin ketika saya lagi ada masalah, oh ya saya ngobrol sama anak saya atau ini. Jangan terbawa emosinya kita, jangan terbawa pikiran yang berat-beratnya kita, itu akan jadi diri kita semakin depresi di sini. Kita ini sudah berat, jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari keluarga, ke luar negeri, terus kita harus berpikir masalahnya. Dan kita di sini harus kerja, mungkin kita juga ditekan sama majikan, oh harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan mau nggak mau kita harus melepas apa yang seharusnya kita nggak kita pikirkan, jangan terlalu berat. Dan kita fokus pada yang ada. Terus diingat-ingat siapapun semuanya yang dari Indonesia ke sini, bismillahnya niat ingsun, nawaitunya apa, diingat-ingat. Jangan sampai sini nanti kalian terlalu berat berpikir sehingga kalian depresi. Saya selama pengalaman 20 tahun ini berkali-kali bawa anak ke rumah sakit jiwa karena tingkat depresinya yang tinggi, karena ada masalah suaminya, karena ada masalah dengan keluarganya. Masalahnya selama ini setahu saya sih, ya setahu saya kalau nggak masalah duit, ya masalah percintaan. Kurang lebihnya lah seperti itu. Mungkin berantem sama suaminya, mungkin berantem sama orang tuanya, mungkin duitnya dihabiskan sama pacarnya, atau anyway itu yang membuat teman-teman semua depresi. Gitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, saya hanya bisa berbicara, saya hanya bisa memotivasi kalian semuanya. Apapun itu keputusannya di tangan kalian. Mau seneng, mau bahagia, atau mau depresi, itu tetap ada pada pilihan pada diri kita. Harapan saya video ini bisa memotivasi teman-teman semua. Seneng dinikmati, sedih pun dinikmati. Bahagia antara hidup ini antara seneng dan sedih. Hidup ini antara bahagia dan tidak bahagia. Hidup ini antara punya uang dan tidak punya uang. Hidup ini antara hitam dan putih. Itu adalah seni, itu adalah hidup yang harus kita jalani. Dan waktu berputar. Semakin hari semakin bertambah usianya kita, harusnya kita lebih berpikir lebih dewasa lagi, lebih profesional lagi dalam bekerja, supaya kita sukses dan bahagia di negara orang. Thank you untuk sharing hari ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat buat teman-teman. Sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum.